Shalom Pemkers, apa kabar teman-teman semua? Senang rasanya boleh bertemu bersama teman-teman semua dalam pelaksanaan podcast PMKP Visi Pundip 2024 di episode yang pertama. Pada kali ini kita akan melakukan sesi diskusi bersama, yang dimana kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Namun sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Joshua Maurits dan aku dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2023. Kali ini aku nggak sendiri loh teman-teman. Kali ini aku akan ditemani oleh narasumber. Dan tentunya narasumber ini bisa dibilang juga merupakan alumni atau salah satu pengurus dari PMKP Visi Pundip di tahun-tahun sebelumnya. Tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita. Dan ini dia narasumber kita. Halo kakak. Halo. Shalom kak. Shalom. Nih selamat datang di pelaksanaan podcast PMKP Visi Pundip 2024 di episode yang pertama. Nah tentunya teman-teman juga bertanya-tanya nih, kira-kira siapa sih kakak yang di samping ini? Mungkin kakak bisa langsung kenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Jessica Angelina Anggreni Purba. Aku berasal dari program studi Hubungan Internasional tahun 2021. Salam kenal. Nah tentunya kak kali ini mungkin kakak udah tahu ya, kita akan berdiskusi bersama dengan satu topik buat teman-teman PMker semua. Nah mungkin aku bisa kasih tahu nih kak, adapun tema yang kita angkat dalam podcast PMKP Visi Pundip 2024 episode pertama ini adalah mempertahankan iman rohani diri di tengah globalisasi dan modernisasi di zaman sekarang atau di zaman saat ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, mungkin pandangan dari kakak terkait dengan tema kita. Karena tadi kan kalau nggak salah kakak dari anak HI, aku juga tuh anak HI. Nah di sini tuh tema kita tuh ada globalisasi dan juga modernisasi. Kira-kira menurut kakak relevansinya tuh gimana sih dengan perkembangan iman? Ya seperti kita tahu kondisi saat ini kan sedikit penuh dengan dinamika. Nah gimana tuh kak kira-kira? Kalau menurut aku sebenarnya globalisasi dan modernisasi ini bagus ya. Apalagi mungkin kita sebagai anak HI pasti kita tahu ya kalau misalnya globalisasi ini akan mendorong terjadinya perubahan. Nah, perubahan ini yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif nih, khususnya untuk iman-iman yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, khususnya mahasiswa. Jadi sebenarnya globalisasi ini juga punya dampak negatif, dan sebagai mahasiswa kita tuh dipilih dan dituntut untuk memilih sebenarnya apakah kita mau terjun ke dampak negatifnya atau justru kita ke dampak positifnya gitu. Oke, nah itu pandangan dari narasumber kita, dari Kak Jessica. Nah mungkin buat teman-teman semua pastinya udah mulai dapat nih insight-nya dengan tema kita kali ini. Nah tema kita kali ini tuh terkait dengan perkembangan iman yang dimana ya tentunya kita tahu ya Kak ya, banyak sekali godaan yang terjadi di sekeliling kita. Dan jangan biarkan godaan-godaan ini justru bisa menyurutkan iman kita, apalagi dengan kemajemukan yang ada tuh teman-teman. Mungkin untuk lebih dalam kita akan mulai sesi diskusinya nih Kak Jess. Aku ada beberapa pertanyaan dan dimana pertanyaan ini itu bisa dibilang ya mungkin cukup kompleks dan bisa mencakup ya tentang gimana caranya atau apa yang sedang dihadapi teman-teman kita semua oleh PMKers nih Kak. Nah mungkin kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Kak, aku mau nanya nih, kira-kira menurut kakak sendiri sebetulnya apa sih godaan duniawi yang saat ini mempengaruhi kegoyaan iman kita? Oke. Jadi menurut aku sih banyak ya untuk zaman sekarang ini terkait godaan untuk iman. Nah mungkin dari hal yang paling sederhana, mungkin sebagian besar dari kita sedang mengalami itu, dimana kita mengejar kepentingan kita sendiri. Itu. Nah, berarti kan Kak, kalau misalnya untuk kepentingan sendiri lebih menunjukkan bahwasanya di era saat ini tuh egoisme itu berarti bisa jadi sebagai salah satu alasan yang paling kuat nih ya untuk kegoyahan iman dari seseorang. Nah, lalu Kak, kalau misalnya aku tanya lagi nih ya. Nah, menurut Kakak pribadi itu cara yang efisien atau cara agar menjaga iman rohani kita ketika globalisasi dan modernisasi ini terus mengebut cara hidup kita itu gimana? Mungkin aku ada beberapa tips sih. Jadi yang pertama, mungkin kita harus tahu dulu sebenarnya kita itu hidup untuk apa sih. Dan yang kedua, kita tuh harus bisa mencintai Tuhan Yesus. Yang mana ketika kita mencintai seseorang, apalagi Tuhan Yesus ya, maka kita juga akan hidup menurut dengan Tuhan Yesus. Maksudnya menurut dengan gambaran Tuhan Yesus gitu. Nah kemudian yang kedua tuh kita juga mungkin bisa saat teduh dan jangan lupa untuk memuji Tuhan teman-teman, serta ikut ke komunitas rohani. Kayak mungkin itu pendapat dari kakak ya. Sebenarnya tadi kakak udah ngasih cara-cara atau langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman PMKers semua. Nah, tapi kan kak kerap kali ini kita sebagai orang awam itu
berpikir kayak mudah sih, tapi kan ada tantangan. Hmm. Nah kira-kira nih kan Kak, tantangan terbesar yang dihadapinya di era modern itu untuk bisa ya mungkin sesuai dengan yang tadi Kakak sampaikan itu apa sih Kak tantangannya? Sebenarnya kalau untuk tantangan banyak ya, ada dari eksternal, dari internal. Mungkin di sini aku lebih fokus ke eksternal. Jadi banyak teman-teman Kristen yang kenapa mereka tuh jadi nggak beriman itu karena ada ajakan dari orang lain gitu. Dimana orang-orang lain yang mungkin orang yang tidak beriman, apalagi ini dengan sesuai tema ya globalisasi. Nah, dimana nanti ketika adanya globalisasi dan mereka tuh akan mengikuti teman-teman yang tidak beriman dan itu juga menjadi tantangan tersendiri sih menurut aku. Oke Kak, kayaknya nih jawabannya ini agak sedikit berpengalaman banget nih Kak. Nah kalau misalnya melihat jawaban Kakak, kayaknya Kakak pasti pernah dong. Gak cuma Kakak, aku dan mungkin teman-teman Pemkers itu pernah nih yang namanya mengalami kegoyahan iman. Iya. Nah mungkin sebagai kesaksian, kira-kira Kakak pribadi itu pernah gak sih mengalami kegoyahan iman di dalam hidup Kakak? Pernah banget ya, banyak, sering ya. Mungkin aku cerita sedikit, belakangan ini juga aku sedang ngalamin kegoyahan iman. Sebenarnya aku juga kurang tahu pasti kenapa aku mengalami kegoyahan iman ya. Sebenarnya kalau misalnya pengaruh teman juga enggak gitu. Cuman emang lagi goyah aja, tiba-tiba capek aja gitu. Nggak tahu kenapa capek. Nah pada akhirnya tuh ada satu kondisi dimana ini sebenarnya agak klise ya teman-teman. Jadi aku nonton film Siksa Kubur, yang mana itu sebenarnya film yang nggak relate sama kita. Tapi setelah pulang dari nonton itu tuh kayak, kok tiba-tiba pengen baca Alkitab ya? Kok tiba-tiba pengen saat teduh ya? Nah, setelah itu aku langsung saat teduh dan puji Tuhan sampai sekarang masih berlanjut. Ya, klise sih sebenarnya. Oke Kak. Nah, sepertinya cara satu ini merupakan cara yang paling ya mungkin mudah buat dilakuin. Hanya saja tantangannya tadi seperti yang udah disampaikan Kakak. Teman-teman Pemkers juga nih ya, tantangan itu kan ada dari eksternal dan juga dari internal. Iya. Nah, mungkin Kakak cara penyikapan itu ada. Kayak yang tadi kan aku udah tanya nih Kak, lebih ke temanya nih yang pertanyaan sebelumnya itu kan kayak cara untuk bisa menjaga iman di era globalisasi dan modernisasi. Nah, sebagai motivasi aja, apalagi kan Kak, kalau kayak kata bilang capek. Maybe for this moment kan banyak banget nih teman-teman kita yang demotivation gitu kan. Bahkan karena hal-hal sepele aja, mungkin teman-teman Pemkers juga itu merasa kayak aduh aku lelah banget nih. Atau gue capek banget nih kayaknya. Nah, untuk dari kesaksian Kakak itu kira-kira apa sih Kak yang Kakak lakukan di permasalahan Kakak yang sebelumnya itu terjadi atau rekomendasi Kakak agar kita itu menemukan keseimbangan antara kehidupan modern yang sibuk ini atau yang fana ini dengan kehidupan rohani yang kuat. Balancingnya itu gimana Kak? Untuk balancing sebenarnya kalau kita masih berpikir untuk hidup sesuai dengan kepentingan kita sendiri salah ya. Jadi mungkin yang pertama kita harus bisa tahu dulu sebenarnya salah kita tuh di mana. Kita misal gini, kita udah terlalu jauh dari Tuhan. Nah, kita sadar kenapa sih kita jauh dari Tuhan gitu kan. Nah, setelah itu mungkin kita bisa gimana ya, istilahnya tuh lebih ke arah memperbaiki kesalahan kita itu. Nah, contohnya kalau di kasusku ya apa sih hal yang aku lakuin gitu, apa sih tips yang aku lakuin. Jadi yang pertama ya aku sadar dulu kira-kira aku begini tuh kenapa. Entah mungkin karena teman atau mungkin karena perkuliahan dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa ngecek sendiri kira-kira apa sih yang membuat aku jadi seperti ini. Nah, kalau kalian udah tahu, kalian bisa bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Kemudian juga kalian melakukan saat teduh dan yang sebenarnya paling penting itu kalian ikut ke komunitas rohani. Aku tuh benar-benar support banget orang yang masuk komunitas rohani, baik itu dari gereja atau mungkin organisasi di fakultas, mungkin di univ, itu berguna banget sih untuk menambah iman kita. Oke Kak. Nah, mungkin tadi paparan Kakak mengatakan bahwasannya di zaman saat ini tuh banyak dari kita dan teman-teman Pemkers itu yang mungkin merasakan perubahan dari globalisasi ini dari kesibukan. Salah satu contoh kesibukan Kak mungkin bagi teman-teman kita sekarang lagi skripsian atau penyusunan penugasan, perkuliahan lah bisa dibilang. Nah, perkuliahan ini kan zaman yang masif ini dan juga penuh dengan perkembangan, itu kan banyak peralihan nih Kak, lebih berfokus gimana sih melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara teknologi yang masif. Nah, mungkin menurut Kakak nih dengan adanya timbal balik atau relevansi antara teknologi dengan kesibukan kita saat ini, apakah peran teknologi itu memperkuat atau justru memperlemahkan iman kita? Oke, kalau menurut aku balik ke orangnya masing-masing teman-teman. Jadi sebenarnya teknologi itu baik, tapi ada buruknya. Nah, kalau baiknya gini, kalau kalian pernah scroll TikTok atau mungkin Instagram, pasti kalian pernah dong untuk ada renungan singkat
di Instagram atau di TikTok. Nah, itu bisa menjadi salah satu dampak positif dari teknologi itu sendiri. Nah, untuk yang negatifnya pasti ada juga, misalnya kayak pornografi atau mungkin adanya ajaran-ajaran sesat ya yang mungkin sekarang ini masih masif banget. Nah, balik lagi ke teman-teman sendiri, apakah mau mengikuti yang positifnya atau yang negatifnya gitu. Oke kak, kayak teman-teman semua nih, kayak apalagi teman-teman Femkers tuh jadi mungkin dapat insight-nya lebih dalam Iya. nih ya. Apalagi kalau kita sedikit balik nih ke pemaparan kakak sebelumnya, kakak itu mendukung agar semua kita, teman-teman Femkers juga tuh untuk bisa bangun rohani. Yes. Kalau belum bangun, ya coba aja dengan hal yang mudah kayak pedalaman nih atau pedalaman iman seperti contohnya saat teduh dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sangkutkan nih kayak ke peran komunitas agama seperti contohnya pendeta, gereja, organisasi rohani ataupun ya komunitas kecil gitu. Nah, kira-kira menurut kakak sendiri, apakah peran komunitas ini mendukung anggotanya agar tidak mengalami kegoyaan iman di era globalisasi dan modernisasi ini? Kalau menurutku pasti sih. Komunitas rohani ataupun mungkin komunitas kecil yang kalian punya, yang mana itu mungkin yang pasti sesuai dengan ajaran Tuhan, pasti itu akan memberikan pembangunan rohani. Walaupun cuman sesingkat kita baca Alkitab bareng atau cuman nyanyi bareng, itu udah bisa. Karena kan Tuhan tuh pernah bilang ya bahwa 3 atau 4 orang berkumpul dalam namanya itu pasti akan dikasihi oleh Tuhan, diberikan Roh Kudus gitu. Jadi itu bisa membangun iman mereka. Oke kak. Nah, peran komunitas. Tentunya peran komunitas ini seperti yang disampaikan oleh Kak Jessica tadi memiliki dorongan atau bisa sangat bermanfaat sama kita nih. Nah, tapi kan Kak kerap kali terkadang ada penyimpangan yang dilakukan. Nah, untuk itu selain daripada peran komunitas, kira-kira yang paling kokoh itu kan Kak adalah prinsip. Apakah kita sebagai umat Kristiani ini mempunyai prinsip yang akan mendukung iman rohani kita agar gak goyah? Apa sih kira-kira prinsipnya gitu Kak? Oke. Kalau prinsip sebagai orang Kristen mungkin menurut aku ya. Maaf kalau aku salah, tapi menurut aku ada beberapa. Yang pertama tuh kita harus mengasihi Tuhan dulu, mencintai Tuhan, dan setelah itu kita mencintai sesama kita. Nah, kemudian yang kedua kita tentunya harus mengikuti ajaran dan teladan dari Kristus. Yang mana ketika kita sudah mengikuti teladan ini, maka hidup kita juga akan diubahkan dan kita ya hampir sama seperti Tuhan, walaupun sebenarnya nggak sama ya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mengutamakan kehidupan rohani di atas hal-hal duniawi. Mungkin teman-teman banyak yang relate ya. Tapi menurut aku itu penting sih, karena ketika kita mengutamakan hal-hal rohani terlebih dahulu, maka Tuhan juga akan memberikan hal duniawi pada kita. Gitu. Oke, benar banget nih teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Kak Jessica, fokusnya itu adalah ke rohani, di atas daripada semua hal. Jadi kayak ya rohani itu harus kita bangun, kita bentuk. Tetapi Kak, kalau kita realisasikan atau kita kaitkan dengan globalisasi, kira-kira gimana sih cara yang mungkin bisa teman-teman Femkers dapatkan untuk bisa mengatasi godaan duniawi yang mungkin muncul karena adanya globalisasi? Oke, sebenarnya godaan itu pasti ada teman-teman. Bahkan sekedar kita cuman jalan atau duduk, pasti itu ada godaan duniawi. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya untuk mengatasi godaan itu? Yang pertama kita harus menjaga supaya hubungan kita tuh tetap rapat ya dengan Tuhan. Jangan sampai ada celah. Walaupun sebenarnya menurut kita celah itu dikit. Misal nih, kalian udah saat teduh hari pertama sampai hari 30 itu udah lancar banget. Jangan sampai ada satu hari yang bolong. Karena dari satu hari itu tuh bisa sampai 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Hanya karena celah kecil itu. Jadi menurut aku untuk mengatasi godaan ya kita harus merapatkan diri sama Tuhan. Itu. Oke, kayak makin dapat nih mungkin insight-nya ya, dan dari pemaparan kakak tuh kayak betul-betul relevan banget dengan kehidupan saat ini. Bisa dibilang kalau misalnya bahkan ini ambil dari contoh aku juga, aku bangun tuh kayak namanya kebiasaan buat coba untuk saat teduh kayak ya mungkin karena aku juga dari anak KKBP ya. Nah, anak KKBP tau dong buku Pak Jonok gitu ya kan. Nah, itu kayak yang gak cuma anak KKBP, mungkin teman-teman dari Gemuni atau sinode yang lain itu juga punya ya buku pegangan saat teduh. Dan aku coba bangun tuh kakak. Emang benar awalnya kayak kita berapi-api banget dan ada celah yang mungkin sebagai godaan yang buat kita tuh kayak aduh aku kayak nggak dulu dah saat teduh, nggak usah saat teduh, atau kayak capek banget sih, stres, ngapain sih saat teduh, mending tidur, mending manfaatkan teknologi, main game online, manfaatkan kayak nonton segala macam gitu, hal sepele sebetulnya kak yang menjadikan adanya celah. Stres, cemas tuh biasanya paling relevan atau menjadikan alasan buat teman-teman semua, atau mungkin kayak aku kemarin tuh
buat down banget gitu, nggak usah kembali ke sebetulnya em, menjadi kebiasaan yang udah aku bangun gitu. Nah, kira-kira nih kan menurut kakak cara yang bisa mengatasi rasa cemas dan stres yang mungkin muncul dari adanya tekanan hidup ataupun pola hidup modernisasi ini yang bisa berpegang pada prinsip-prinsip rohani itu gimana sih kak caranya? Oke, jadi menurut aku gimana sih cara untuk mengatasi stres dan rasa cemas ya? Mungkin sebagai orang Kristen kita udah tahu pasti yang pertama kita harus dekat sama Tuhan, kemudian harus saat teduh dan segala macam lah. Tapi ada tambahan sedikit dari aku, di mana kita sebagai orang Kristen tuh tentunya harus punya kegiatan yang positif. Nah, kegiatan yang positif tuh bisa apa aja? Menurut kalian yang mana yang bagus ya? Itu positif sih, asalkan ya nggak buruk gitu. Dan aku himbau banget untuk teman-teman jika merasakan stres atau cemas, jangan coba sekali-sekali untuk menyakiti diri kalian guys. Karena masih banyak kegiatan positif yang kalian lakukan, yang bisa kalian lakukan. Maksudnya. Kayak sepertinya lebih ke pandangan nih ya kak coba kakak dan mungkin teman-teman Pemkers itu juga kayak punya pandangan yang lain gitu dan tentunya semua itu kembali lagi ke pandangan kita melakukan saat teduh pandangan kita apa sih dari saat teduh itu doa pandangan kita untuk doa itu apa sih nah kalau disangkut pautin nih kak ya ke topik kita yang pertama tadi kira-kira sebesar apa sih kak dampak globalisasi ini yang bisa mempengaruhi pandangan kita apalagi khususnya pandangan terhadap agama dan juga spiritualitas gitu kak. Oke, menurut aku besar banget sih pengaruhnya. Jadi ketika kan tadi di awal aku udah bilang bahwa sebenarnya globalisasi ini punya dampak positif dan negatif. Nah, jika kita mungkin mengikuti dampak negatifnya, pasti kita akan memandang bahwa globalisasi itu membuat kita tuh memandang agama udah berbeda gitu ya. Misal kayak agama ini gak bagus, agama itu gak bagus gitu. Dan pada akhirnya membuat seseorang tuh jadi tidak beragama. Nah, tapi jika kita ikut ke dalam dampak positif, kita akan tahu gitu sebenarnya, oh globalisasi ini buat kita tuh jadi paham agama kita seperti apa, kita tuh jadi paham seberapa besar Tuhan Yesus cinta kita gitu. Nah itu balik lagi sih, gimana cara kita memandang globalisasi itu. Oke oke cara memandang globalisasi Yes. itu pastinya udah tahu ya teman-teman. Nah mungkin nih kak ya banyak banget teman-teman dari kita ini yang kayak kakak nih ya kayak kakak kan nganggap aku nih contoh di konteksnya kan sebagai adik nih generasi berikutnya. Mungkin teman-teman PMKers juga karena mungkin ada permasalahan yang kayak aduh sepertinya keluarga aku, adik aku atau mungkin ada sahabat PMKers ini yang sepertinya udah menjadi orang tua. Nah kira-kira menurut kakak nih cara kita sebagai orang beriman dalam mengajarkan nilai rohani ke generasi berikutnya. Apalagi kan kita tahu nih globalisasi dan modernisasi internasionalisasi bla 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 segala macam itu kan selalu mengalami perubahan dari generasi ke generasinya. Dan apalagi mungkin bagi teman-teman yang menontonnya mungkin mempunyai adik atau saudara yang kecil itu gimana sih caranya supaya kita tuh bisa regenerasi? Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman Pemkers yang punya adik atau mungkin ya sekarang punya anak, yang pertama tuh kita harus tahu bahwa adik ataupun anak itu ikut bagaimana cara kita bertindak. Nah, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu yang baik ke generasi berikutnya, maka kita juga harus melakukan sesuatu yang baik itu. Maka kita juga harus memberikan teladan seperti Tuhan Yesus kepada generasi berikutnya. Nah, kemudian selain menjadi teladan, mungkin kita juga harus memberikan firman Tuhan sejak dini. Dimana apalagi di tengah globalisasi ini kan pasti akan ada goncangan, goyahan segala macam. Kita juga tetap harus memberikan firman Tuhan itu. Nah, serta yang terakhir, seperti yang tadi udah kita bahas tentang teknologi ya, maka tentu kita sebagai generasi yang lebih tua, yang lebih atas, itu harus menggunakan teknologi dengan bijak dan juga yang mana teknologi itu dapat menyebarkan nilai-nilai rohani supaya generasi berikutnya itu bisa lihat, bisa merenungkan dan bisa tahu, sebenarnya tuh generasi sebelumnya tuh seperti ini, jadi aku harus ikut seperti dia, gitu sih. Bener banget nih, aku setuju banget sama pemaparan jawaban kakak tuh kayak sebetulnya tuh balik lagi ke gimana cara kita mulai membangun kebiasaan yang baik dan gimana caranya itu kita tuh menimbulkan atau menunjukkan bahwasannya ada peran yang signifikan dan ada dukungan daripada pergaulan sendiri. Karena pergaulan dan peran ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti contoh kayak gereja. Nah gereja ini kan orang tahu ke gereja besar. Sementara gereja yang sebetulnya itu gereja terkecil tuh ada dari keluarga, peran keluarga. Dimana kan semua itu dimulai dari kebiasaan di keluarga. Lalu mencakup lah nih kak mungkin kayak ke pergaulan. Nah kira-kira nih kak apakah ada peran keluarga dan pergaulan dalam menjaga kekuatan iman di kehidupan rohani kita? Nah kalaupun ada, gimana sih cara keluarga atau pergaulan itu mendukung kualitas iman kita? Karena kalau misalnya dilihat kan
Ini tuh betul-betul sangat mendukung banget, sangat penting banget di kehidupan kita yang semakin dinamik ini Kak. Kalau menurut aku tentu ada banget ya guys, karena keluarga itu adalah dasar dari kita tumbuh gitu. Kalau keluarga hancur ya kita juga ikut hancur gitu. Nah, menurut aku gimana sih peran keluarga? Yang pasti yang pertama tuh harus memberikan hidup yang harmonis. Ketika hidup harmonis dan anak-anak itu merasakan hadirat Tuhan, itu udah bagus sih. Jadi menurut aku keluarga tuh harus harmonis dan juga harus memberikan dan menanamkan ajaran Tuhan tuh sejak dini gitu. Itu sih dari aku. Oke, dan tentunya jawaban dari kakak ini bisa dibilang sebagai langkah yang mudah tuh gimana cara membangun rasa harmonis. Dan karena harmonis itu kan ya sebenarnya mudah dibangun karena kayak hal-hal terkecil dari harmonis tuh kebahagiaan dan sebagainya tuh mulai dari berbagi kecil, mungkin kayak sharing is caring ya kalau misalnya orang-orang bilang sama teman-teman sekarang kan kak. Nah oke, kita sampai nih kak di cara simpelnya. Kira-kira nasihat dari kakak yang nasihat yang terbaik lah yang boleh kakak berikan untuk kita semua, bagi untuk teman-teman Pampers. Gimana sih kak nasihat yang terbaik itu untuk bisa mempertahankan iman mereka di era modern ini? Oke, kalau dari aku sih nasihat untuk teman-teman PMKers supaya imannya bertambah. Yang pertama pasti dekat sama Tuhan, jangan kasih celah untuk iblis ataupun untuk goda-godaan terkait iman kita. Kemudian yang kedua itu kita harus cari komunitas rohani yang mendukung. Komunitas rohani apapun yang mungkin menurut kita itu awalnya sulit ya, tapi kita harus tetap ikut karena komunitas rohani lah yang bangun rohani kita. Dan yang terakhir itu kita harus bersikap bijaksana dalam menggunakan teknologi. Apapun itu mungkin teknologi, globalisasi dan segala macam kita dapat menggunakannya untuk memberikan ajaran rohani bagi generasi selanjutnya. Gitu. Baik Kak Jessica, kira kita sampai di penghujung juga nih Kak. Dan mungkin di bagian penghujung ini aku bisa buat kesimpulan ya Kak dari pemaparan Kakak tadi di jawaban Kakak seputar pertanyaan aku dan juga mungkin sesi diskusi kita Kak. Kayak kesimpulan kita itu terkait dengan tema kita yang mempertahankan iman rohani diri di tengah globalisasi dan modernisasi zaman sekarang itu bisa kita lakukan untuk bisa selalu meluangkan waktu. Gimana cara kita bisa memberikan waktu kita untuk ya hal-hal yang mudah kayak berdoa, saat teduh dan bisa juga dengan gimana cara membangun kebiasaan dan pergaulan yang baik apalagi dimulai dari lingkungan kecil seperti keluarga Kak. Baik Kak Jessica, aku mengucapkan banyak terima kasih banget ke Kak Jessica yang udah berkenan hadir meluangkan waktu untuk jadi narasumber kita di podcast kali ini. Banyak hal yang bisa aku ambil, gak cuma aku tapi juga teman-teman Pemkes. Semoga Kak Jess semangat terus di aktivitas perkuliahan maupun kegiatan sehari-harinya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Pemkes yang udah meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan podcast kita pada saat ini. So teman-teman Pemkes jangan langsung meninggalkan podcast ini, masih ada keberlanjutan dari podcast ini. So jangan lupa saksikan terus podcast PMKP Visi Undip 2024 di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga buat follow akun sosial media kita di Instagram, TikTok, dan juga di akun YouTube. So, terima kasih semua-semua. Shalom teman-teman Pemkes. Bye-bye.